Yang pertama, surah An-Nisa ayat 34. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ini ayatnya, Pak. Kata Allah, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, ini poinnya, ingat ini. Orang laki. Halo, Pak. Halo. Masih hidup ke tu? Kedengaran ni? Kedengaran. Orang laki, kata Allah, adalah pemimpin bagi perempuan di rumahnya. Allah memberikan kelebihan kepada orang laki. Wa bima anfaqu min amwalihim. Apa kelebihan yang Allah berikan? Orang laki wajib memberikan nafkah dengan bininya. Kedengaran ke? Jadi apa kewajiban orang laki? Mari apa? Orang laki kewajibannya mari apa? Mari nafkah. Kalau orang bini wajib nak nyari nafkah? Nggak wajib orang bini. Itu aturan Allah, aturan Nabi. Jadi serajing-rajingnya orang bini, dia bukan pencari nafkah, bukan. Dia hanya mantuk lakinya. Mantuk hukumnya boleh, tapi tidak wajib. Yang wajib nyari nafkah tu bapak. Makanya kalau daan diberikan nafkah ke orang bini, bedosa kita orang laki di akhirat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedengaran, Pak? Sana pura-pura bakak. Mentang-mentang kan nak ceramah dah nak kedengaran juga Ustaz ini. Mana ibu-ibunya? Ada ke ibu-ibu situ? Mana? Waalaikumsalam. Ya Allah, berdiri gaya kuat. Kita dengarkan ceramah berdiri. Nah, kadang-kadang mohon maaf nih Pak, orang laki kalau dah merasa melihat bininya lebih rajin, lalu dia daan keraje. Ada ke di matang danau yang ge? Si Andi. Ada katanya Mbak. Kita semula. Kadang melihat bini yang nyari nafkah tuh bini, jadi tulang punggung keluarga itu ngape. Lalu yang ngambil upahan orang bini. Yang laki itu rokoknya pun dibalikan bini. Pulsanya dibalikan bini. Kuotanya dibalikan bini. Dia kesah di rumah nyantai mainkan HP. Antu laki model dia. Apa kata bapak? Pak Ustadz, biniku ya dah rajin. Lihat dia kume sampai baharian, sampai bungkuk weh. Bentar lagi dicabut malaikat namanya ya. Kurang lagi sudah dah nak keraja. Berdosa bapak. Pak. Oi. Pak kedengaran kenaan tu. Tandaan lalu nyaut je weh. Nih, dengarkan hadis nabinya. Bapak percaya kan omongan Nabi? Percaya? Nih hadisnya. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Muslim. Sedekah yang paling besar itu Pak, sedekah dengan keluarga, yang paling besar pahalanya. Kata Nabi, 1 dinar kau sedekahkan untuk orang miskin, 1 dinar kau sedekahkan untuk jihad fisabilillah, 1 dinar kau sedekahkan untuk memerdekakan budak hamba sahaya, dibandingkan dengan 1 dinar kau sedekahkan untuk anak binimu, pahalanya jauh lebih besar daripada 3 gig yang kusabutkan tadi, kata Nabi. Jadi pahala yang paling besar sedekahnya dengan siapa Pak? Dengan bini. Itu kadang bapak-bapak ya terbalik. Giliran nyamin kawan segian mau ngopi, makan rumah makan. Apa kata bapak? Nama Pak Haji, nama Pak Haji, nama Pak. Pak nama Pak. Ayamnya nama Pak, satenya nama Pak. Giliran bini nak makan ayam di rumah makan, apa kata bapak? Usah dik, kau darah tinggi. Yo kau makan tahu aja katanya. La ilaha illallah. Siapa datang? Oh, nyangka Jokowi datang. Jauhnya dia lewat di sini. Nah, saya mun ada yang lewat-lewat dia hilang konsentrasi ceramah saya. Nah, jadi kita biarkanlah dulu dia lewat.
Oh kayaknya turunnya di depan ramai. Tadi saya tak turun di sini nih. Dangki saya kayaknya. Tapi saya sukanya tadi karena Arab. Iyalah ramakilah rasa nak bini sekali lagi ya saya. Karena Arab pakai musik lagi. Ya Allah. Nah, sampai mana tadi? Sampai nafkahi Pak ya? Gimana Pak? Siap enggak memberi nafkah untuk anak bini di rumah ya? Nafkah batin siap. Nafkah batin tolen. Nafkah lahir enggak mau. Mencari nafkah lahir itu kewajiban, memberi nafkah batin juga kewajiban. Kan kayak lagunya ini? Dah lama lagu ya, tahun 73 rasanya. Tapi masih relevan, cocok. Pak, Bapak. Hei. Dengarkan ini. Bapak mari bini nafkahi. Dimakannya kan? Dimakannya. Terus jadi tenaga. Terus dia sholat. Terus bininya nyusui anak. Terus bininya berbuat baik. Bapak yang marikan sedekah nafkah dengan bini, bininya dapat pahala. Bapak yang marikannya dapat pahala yang sama dari bininya. Mau ke enggak ya? Awas sih, jangan ada dusta di antara kita. Ya yang pertama yang saya sampaikan, kewajiban kita orang laki terhadap keluarga kita adalah memberi nafkah. Kalau tidak diberikan, berdosalah kita orang laki, akan dituntut di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dah jelas ke Pak? Dah jelas? Alhamdulillah dah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Katanya dah jelas, sampai lagi nak aku jelaskan. Yang kedua, masuk yang kedua. Nih Pak, an-nikahu miftahur rizki. Menikah itu adalah pembuka kunci rezeki. Jelas enggak nih? Belum saya jelaskan. Belum saya jelaskan, adik kan dah jelas. Hebat ini orang Batang Danau. An-nikahu miftahur rizki. Orang yang nikah itu Pak, akan Allah bukakan rezekinya. Banyak kita ini Pak, waktu belum nikah susah, tapi setelah nikah lancar rezeki kita. Tiba-tiba balik ke rumah, tiba-tiba balik ke tanah, tiba-tiba balik ke oto. Karena dengan menikah. Makanya saya nak takut nikah Pak. Bapak usah seorang dah nikah. Yang nak nikah lagi bahaya juga Pak. Gitu ceritanya. Saya nak memberitahu Bapak Ibu semuanya bahwa orang yang menikah tu terbuka pintu rezekinya. Saya lihat muka saya Pak, muka saya lihat dulu lihat muka saya, lihat muka saya, lihat dulu muka saya. Bu, lihat muka saya ganteng kedaan. Sungguh yang gitu 2 kali gagal nikah. Saya 2 kali gagal nikah. Dulu waktu saya nak melamar dia, ditolaknya. Kenapa? Karena waktu saya miskin. Apa kau nak dengan aku? Kata dia, laki miskin. Sunun. Nak makan apa kalau aku nikah dengan kau? Katanya Pak. Dihinanya saya miskin. Langsung luka hati saya. Saya tinggalkan dia. Nah sekarang yang dolok nulak saya Pak, nyasal hari itu. Inyan, soalnya ada dia komen di Facebook. Di Facebook saya komen dia. Apa kata dia? Hatoli, jadikan aku yang kedua. Dalam hatiku hantu kau. Dolok kau tulak. Nah, tapi ada hikmahnya, ada pelajarannya. Apa hikmah yang nak saya sampaikan Pak? Halo Pak. Bapak konsentrasinya tetap ke situ. Saya nak melihat bini orang lewat. Udah bini orang lewat. Ale. Hilang bahan ceramahku jadinya. Saya nak memberitahu Bapak Ibu yang dolok dia miskin, boleh jadi hari itu dia jadi orang kaya. Apa pelajarannya? Makanya jadi orang, usah nak suka ngine orang, usah nak suka nyepelekan orang, usah nak suka meremehkan orang. Kenapa? Karena hidup itu berputar macam roda.
Betul Pak? Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di bawah, kadang di atas. Berputar dia. Yang hari tu kau katakan dia miskin, esok lusa boleh jadi dia orang yang paling kaya. Betul? Hari tu kau merasa paling kaya, tapi esok lusa boleh jadi kau orang yang paling miskin dan berguna sama sekali. Makanya saya nak meremehkan orang. Hidup tu banyak berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Ni pala kampung atasan, ada bawahannya. Atasan dan boleh sombong dengan bawahan. Atasan penting, bawahan mana yang lebih penting? Atasan ke bawahan? Atasan dengan bawahan mana yang lebih penting? Atasan penting, bawahan lebih penting. Coba we ibu saya pakai atasan tolen dan pakai bawahan. Nah, ada yang ditapel lah biar. Penting, makanya saya nak meremehkan orang. Palak kampung ni kan ibaratkan rumah Pak. Palak kampung tu atap, masyarakat tu tiang. Kata tiang ngomong dengan atap, atap kau sih nyaman di atas, nenggek di atas, kami di bawah lalah naikkan kau. Kan gaya kata tiang ni. Saya nak ngomong gaya we tiang kata atap. Walaupun aku di atas, yang kepanasan aku, yang kehujanan aku. Kadang-kadang ada biak melempari pakai batu yang kena aku, kata balak kampung. Yang kena demo aku. Jadi kita tu yang sebenarnya panting. Tiang panting, atap panting, kaca panting, lawang panting. Jadi saya nak meremehkan orang. Ibai. Oi. Untuk kadang suka kita nak ngine orang datang biak muda, nak melamar anaknya. Assalamualaikum Pak Haji. Bagus Pak akhlaknya, guru ngaji, guru agama. Saya nak melamar anak Pak Haji. Apa kata Pak Haji? Tak cocok kau dengan anakku. Anakku sarjana. Kau dah berpendidikan, miskin lagi orang kampung. Kerja pun masih honor, kau tak cocok dengan anakku PNS. Iya omongan Pak Haji dan beriman. Lalu mengukur kesuksesan dengan harta. Nak makan apa anakku kalau mau nikah dengan kau katanya. Nak makan apa? Makan nasi lah. Pak, Bapak, tahu ke gajah? Gajah tahu ke? Ada hubungan keluarga ke? Dengan gajah ya? Nah, ikan paus, tahu ke ikan paus? Binatang hewan yang paling besar ikan paus Pak. Sehari makanannya bertonton. Ikan paus, tapi cukup rezekinya. Apa yang manusia cuma 3 piring sehari. Lalu ngatakan makan apa kalau anakku? Gampang Allah memberikan rezeki, gampang. An-nikahu miftahu rizki. Allah akan bukakan pintu rezeki. Setiap kita lahir tuh dah ada rezekinya semuanya Pak. Pak, suah ke milatik bini nyusui anak. Milatik bini nyusui anak suah ya. Bini siapa? Bini kawanku cinya. Kanyat kayaknya. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf inyan ibu-ibu. Kalau nyusui anak ibu-ibu tolong inyan sanak di depan umum. Sanak depan umum tumbuhkan rasa malu. Jadi gimana? Numpang ke rumah orang kamar atau pakai jilbab yang besar. Kalau anaknya nak nenen tinggal masukkan ke dalam jilbab. Kan ini bisa langsung sambil ngobrol. Barulah ngobrol, masukkan anak ke dalam jilbab. Long jadi ke anakmu nak kuliah di Pontianak, nak di STKIP kan, nak di Untan, katanya nak ngekos ke atau nak tinggal di rumah keluarganya. Digigitnya lang. Soalnya dah ada giginya. Mohon maaf, soalnya saya suah pengalaman Pak. Saya takkan undangan prasmanan makan. Tiba-tiba ada ibu-ibu Pak, anaknya nangis depan saya. Langsung dikeluarkannya jerigen. Hilang nafsu makan saya. Nafsu makan hilang, nafsu kesia deh. Iya masalahnya. Yo ngapain dia? Aku kan laki. Normal. Bukan penyuka sesama jenis, homo namanya. Pak, suahkan melihat bini nyusui anak yang namanya air susu ibu itu Pak, tidak akan keluar kalau bayinya belum lahir. Air susu ibu ya tidak akan keluar kalau bayinya belum lahir. Apa artinya? Setiap bayi yang lahir dah mawa rezekinya masing-masing.
Jangan sok tahu masalah rezeki. Merasa bahagia kalau mun anaknya misalkan dinikahkan dengan yang pegawai, belum tentu bahagia. Terbanyak orang kaya bercerai. Betul ke? Kalaulah karena harta orang bahagia, harusnya orang kaya si an bercerai. Betul? Kalaulah karena pangkat jabatan orang bahagia, harusnya si an pejabat bercerai. Buktinya itu banyak bercerai selingkuh. Berarti harta pangkat jabatan bukan menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan adalah agama. Makanya mun melihat ada anak muda bagus agamanya, sopan dengan orang tua, Pak. Walaupun mungkin dia tidak terlalu tinggi sekolahnya, terima aja, Pak. Terima. Asal dia rajin, mau berusaha, yang hari itu katanya miskin. Insya Allah 2 tahun akan datang, kau yang nolaknya dulu akan nyasal. Contohnya siapa? Itulah dia contohnya. Banyak sekarang nak dari mau jadi yang kedua dengan saya. Perasaan saya aja. Soalnya banyak yang komen-komen gitu ya. Masalah rezeki itu Pak, usah dah dicampuri urusan Allah. Ya mundah rezeki kita, Pak. Mundah rezeki kita, Pak, tetap nyampai ke kita, Pak. Tapi mun bukan rezeki kita, biar dah nak kita suap, Pak, belabik ke tanah. Caya keadaan. Kenapa? Kenapa belabik ke tanah? Rezeki samut. Untuk makan juga. Jadi usah nak campuri masalah rezeki. Pokoknya usaha, doa, lebihnya serahkan kepada Allah. Sana campuri masalah rezeki. Nah, Pak, yang paling penting lagi, Pak, nafkah yang kita berikan dia nafkah yang halal, Pak. Pak. Nafkah halal. Usah nak duit meli nomor kita berikan dengan bini ye. Ada ke di Batang Danau pun orang meli nomor. Si Ani, si An, si Nunyo ada dekat desa Tanah Hitam situ. Situ dekat Tanah Hitam juga. Si an sejarahnya, Pak, bahayanya judi nih, Pak. Nih bahayanya judi. Apalagi sekarang banyak judi online namanya kan. Ya dipancingnya dulu kita, Pak. Pertama manang, kedua manang, ketiga manang, keempat manang, kelima manang. Manang. Lah kayak kita ketagihan, kalah. Habislah tadi duit yang manang ye. Nggak cuma habis, tetap masih nak main lagi. Akhirnya motor digadaikan, tanah dijual, rumah kalak digadaikan, anak bini siap bertangkar, madangan mertua nanti berkelahi. Si an yang suka dengan kita, hancur rumah tangga kita gara-gara judi ye. Betul? Ya si an sejarahnya, Pak, orang berjudi, gara-gara berjudi jadi kaya we si an sejarahnya. Iya Pak Ustadz, dia kaya gara-gara berjudi, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Kan kaya. Tapi dia kaya Pak Ustadz, bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Biasanya kan ada ujungnya. Nah, ya si an sejarahnya orang kaya gara-gara judi si an ujung-ujungnya jak miskin lagi. Makanya berhenti dah, Pak. Daan panting weh. Jadi orang kaya ya daan panting. Demi Allah, jadi orang kaya daan panting. Yang penting berkah. Kalau bini jadi daan menghargai kita, anak jadi karasutaknya. Kenapa? Duit haram kita berikan. Nah itu yang kedua, Pak. Yang pertama nafkah, pastikan nafkahnya halal. Supaya apa? Supaya berkah. Saya tuh pengalaman ceramah bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. Saya jadi penceramah dari tahun 2003. Berarti dah 20 tahun dah. Karap saya jumpai orang, Pak, di masyarakat kita sama tuh ya. Ada tetangganya gajinya cuma 3 juta. Tetangga sebelah gajinya cuma 10 juta. 10 juta gajinya tetangga sebelah. Yang tetangga sebelah cuma 3 juta. Tapi yang 3 juta tuh ya, Pak, anaknya sarjana semuanya. Tiap bulan ada anak yatim disantunnya. Uma ayahnya tetap masih dibarinya duit, Pak, tiap bulan. Lah kayak dia kadang-kadang bayar zakat tiap tahun. Gajinya cuma 3 juta. Sementara yang gajinya katanya 10 juta, 2 hari dah habis. Kenapa dia? Anak-anak candu narkoba. Laki selingkuh. Mertua kena tangkap KPK. Kenapa? 10 juta daan berkah. Yang berkah 3 juta. Nah, bapak pilih mana?
Pilih 3 juta berkah atau 10 juta daan berkah? Salah jawabannya. Yang betul 10 juta berkah. Si an pilihan dia Pak Ustadz, ke hati pula aku yang ceramah. Dalam hidup ini Bapak Ibu, daan panting kaya. Demi Allah, daan panting kaya. Yang panting cukup. Untuk apa kaya? Si an yang cukup, ha? Yang panting kan cukup dalam hidup itu, betul kan? Nak molah rumah duitnya cukup. Nak pergi umroh duitnya cukup. Nak malioto duitnya, nak bebini sekali lagi, nah cukup. Hancur dunia persilatan.